Halo, apa kabar dunia nyata? Apa kabar dunia maya? Apa kabar dunia yang gak jelas? Balik lagi bersama channel SKR Racing Egos. Masih ditemani dengan gua yang orang paling ganteng, si Celduk Tangerang, gak punya saingan dan klimis abis ampe meler ya. Oke, gua hari ini akan buatkan sebuah tutorial. Mudah-mudahan gua selalu sehat ya, dan kalian masih bisa nonton suguhan-suguhan dari kami. Hari ini gua akan coba buatkan tutorial pemasangan arem Skywave di Honda Beat ya. Mungkin di beberapa video udah gua ulas, tapi mudah-mudahan video ini bisa lebih jelas dan lebih apa ya, lebih lengkap ya bro. Mudah-mudahan gak ada gangguan ini ya. Gua jadi fokus ke satu unit ini untuk pemasangan arem dan pergantian leher serta pembuatan gantungan knalpotnya ya bro. Nah, langkah pertama kita harus buka seperti biasanya ya. Kalau nggak dibuka ya nggak bakalan hamil ya bro, kayak gitu ya. Waduh, bautnya kayaknya agak sedikit seret. Baca doa Del, biar nggak ada gangguan Del, nggak ada rintangan, nggak ada halangan. Kita buka dulu ya bro. Oke, sebelum gue lanjut videonya, Mas Bro, Pak Bro, baiknya disobrek dulu ya. Ya, dukung terus channel ini. Mudah-mudahan gue bisa lebih baik lagi untuk menyuguhkan materi-materi seputaran knalpot atau variasi yang lainnya. Oke, jika ada yang kurang berkenan silahkan di-share. Jika ada yang gak senang silahkan like ya. Alhamdulillah wa syukurillah, knalpot sudah terbongkar dan sudah tercopot. Kita sekarang tinggal buka tali dari kayaknya digantung ini dagangnya nih, makanya dikasih tali nih. Dibuka dulu Del. Oke, tali sudah kebuka. Pasang baut atasnya Del, di situ Del, baut 14 Del. Nah ini ya, kita pasang dulu baut atasnya. Sebelum melakukan apapun kita pasang dulu salah satu baut, baik yang atas atau yang bawah. Kalau gue seneng yang atas ya, karena gue orangnya sering di atas bro. Model cengar cengir, mikir kagak, nyengir. Nggak paham ya, maklum lu mah bujangan, jangan paham. Terlalu ngember mulu lagi. Bautnya agak sedikit dari pencopotannya agak sedikit bermasalah ya bro, dimana tadi ada sedikit seret juga ya. Mudah-mudahan ini bisa nggak ada masalah ya. Ditap dulu kali bautnya, cabut dulu. Oke bro, kita copot dulu ya karena bautnya ada sedikit masalah. Gua siapin tap dulu ya, karena ini semakin ke dalam kayaknya semakin berat atau semakin macet ya. Jadi gua akan buat lancar dengan menggunakan alat buat memperbaiki derat atau disebut dengan tap lah kalau di tukang bubut. Ambil tapnya. Oke, setelah gua mendekat ternyata di sininya begini bro keadaan bautnya ya. Jadi ini ada sedikit permasalahan di bagian baut. Bautnya macam kayak gini ya, deratnya udah rusak nih bro. Sedangkan di sini kalau gua lihat sih masih baik ya. Jadi gua dengan berat pasti minta baut ke yang punya motornya ya, karena bukan motor gua, dia suruh beli baut sendiri bro. Bro, beliin baut bro. Nah ini yang punya motornya, bautnya tuh udah kena ituan ya. Oke, jadi kita ganti baut dulu untuk sementara ya bro. Oke, derat ini udah gua tap ya bro, tinggal copot aja. Nih lagi diperbaiki dulu deratnya seperti ini ya. Gua gunain alat yang sering dipakai sama tukang bubut. Jadi gua gunain tap 14. Kita sekarang copot dulu ya tapnya. Terus kita bersihkan. Lalu kita masukkan baut lagi yang gua ganti bautnya ya. Cuma bautnya agak sedikit kuning, bukan terbuat dari emas atau berlian. Oke, sekarang bisa dikondisikan baik dan lancar ya.
serta sempurna. Oke, jadi kita pasang lagi aremnya ya. Oke, kita pasang arem seperti ini, lalu kita baut di bagian atas ya, karena gua senengnya pakai baut atas dulu. Kencengin. Op. Oke, sekarang sudah kepasang bro. Cuma ini baut yang bawah nggak bakalan bisa pas ya. Kayak gini ya kondisinya saat ini. Jadi gua di sini wajib buatkan bos-bosan satu ya. Di sini satu dan di sini satu ya. Waduh, ini udah cacat ya bro. Bukan gua yang nyacatin, yang nyuner nyampe ini kayak gini. Tapi bisa juga ini kayaknya dipasang begini, nggak bisa juga bro, nggak lurus. Bautnya nggak lurus ya. Coba colok bro. Nggak lurus ya bro, jadi nggak kepasang ini bautnya, nggak bakalan bisa kepasang bautnya. Dan bisa kayaknya deh, coba deh. Jadi kita harus siapkan bos-bosan aja. Nah ini up. Nah ini cuma di bagian sininya keadaannya seperti ini, yang nggak tinggi-tinggi amat. Sekarang kita berarti hanya nyiapkan bos-bosan aja ya. Cuma biasanya ini gua angkat bro naik ke atas, cuma ini karena ini begini ya, jadi knalpotnya nggak bisa naik ke atas kayaknya nih. Jadi gua tanya dulu deh yang punyanya ya. Oke, berarti ini gua nanya, ini kebetulan udah dicuner ya bagian bawah sini ya, udah oval, jadi gua hanya ganjel bos-bosan aja bro di bagian sini nih. Nah itu ya, gua hanya ganjelin bos-bosan aja. Nanti kita akan coba buatkan posisi leher ya. Waduh, itu coba Del, ambil Del. Ininya nih packingnya. Oke, packing rusak ya bro. Jadi gua bakal minta lagi nih packing nih sama yang punyanya. Banyak amat bang lu mintanya. Lah mau gimana, packingnya udah rusak kayak begini ya. Jadi kita ganti nih bro, packingnya ganti bro. Beliin di tambal ban di sebelah. Nah kayak gitu ya bro. Yang punyanya syukur alhamdulillah ya, mau belanja. Biar gua nggak korupsi bro. Kayak gitu ya. Untuk saat ini setelah kita pasang armnya kayak gini ya bro, jadi nggak naik ya, sesuai dengan permintaan yang punyanya. Oke bro, sekarang sudah terpasang dan sudah keker ya. Nih udah bisa digoyang-goyang sekarang dan keker. Nah ini cuma modal bos-bosan aja ya, bos-bosan di bagian sini ya. Cuma ininya emang harus dicuner bro ya. Jadi dimana yang punya orinya ini cuma baut 12. Jadi ini harus tuner, lonjongin kayak tadi. Cuma kebetulan ini udah pernah dicuner ya. Jadi gua tinggal pasang dan ngasih bos-bosan ini aja. Langkah selanjutnya yang harus kita perbuat adalah ngerobah knalpot ya. Dimana knalpotnya pastinya dan tentunya nggak bisa kepasang ya, karena udah pakai tambahan arem Skyweb. Seperti itu. Kita bagaimana cerita lanjutannya. Nah ini knalpotnya ya. Oke, knalpotnya bakal gua potong, tapi ini tamengnya dicopot dulu ya. Bakal gua potong knalpotnya, cuma ganti leher aja ya. Seperti itu. Del, bongkar Del. Oke, ini kita pegangannya bongkar semua ya bro, kayak gini ya. Hasilnya kayak gini. Terus di sini juga gua ambil lagi ya buat dudukan yang paling atas. Nih copot lagi deh aja lah. Terus ini udah kita buntungin lehernya. Sekarang kita siapkan lehernya bro. Nah ini bro, leher sudah gue pasang ya pakai stainless bahannya. Nah cuma di bagian pegangan tadi mau pakai ori, karena tadi sempat ngobrol-ngobrol juga sama yang punya. Nah ini lebih manis kalau gue lihat pakai model kayak gini ya. Yang gue sering pakai sini di motor kayak NMAX, Aerox dan Lexia. Ini pegangan yang atasannya gue pakai punya Aerox Lexi seperti ini bro. Jadi di sini juga nggak kelihatan kopong ya, nggak kelihatan kopong, nggak kecil. Timbang gue pakai yang model kayak gini ya, orinya gue pasang, kayaknya kurang begitu apa ya, ya kurang begitu keker lah dilihatnya. Tapi kalau kayak gini ya, insya Allah. Cuma permintaan dari yang punya cukup serakah sih, tapi nggak apa-apa bro, bebas ya. Requestan dia mau tiga-tiganya kepasang katanya ya, kayak gini ya hasilnya. Di atas 1 dan di bawah 2 ya. Dia minta sendiri mau tiga-tiganya dipasangin semua.
Jadi kalaupun ditabrak kontainer sama ditabrak kereta api katanya masih aman. Tapi enggak ya, jangan ditabrakin ya bro. Beli motor mahal bro, jangan ditabrak-tabrakin kayak gitu ya. Nah ini yang bagian bawah 2, bagian atas 1 ya, ada 3. Jadi gua rasa mudah-mudahan yang punyanya cukup senang ya apa yang kami kasihkan, karena ini sesuai dengan permintaan beliau. Dilanjutkan ke proses penyambungan antara bagian depan dan bagian leher depan dengan silencer ya, dimana kita harus menggunakan beberapa tahapan lagi seperti ini ya. Ini terbuat dari bahan stainless ya bro. Nah ini kayak gini ya. Lalu kita akan coba cantum dulu untuk bagian-bagian pegangannya ya bro, dengan menggunakan lasan yang kita miliki atau lasan asetilin ya. Mau asetilin karena argon kita nggak nyampe keluar bro, jadi kita pakai cantum pakai asetilin ya. Atau CO kita nggak nyampe keluar sini kabelnya, jadi kita gunakan cantuman lasan asetilin seperti ini. Untuk bagian leher sendiri baru kita cantum-cantum aja, kita cari indahnya sampai di mana atau cocoknya nyampe di mana yang punya ya. Gimana bro? Sesuai dengan apa yang lo mau? Yakin? Oke, dilanjut ya. Lanjut ya proses ya bro ya. Dan ini masih proses, masih diawasin sama yang punya. Biar nggak ditinggal pulang sih, atau nggak ditinggal tidur ya. Jadi ditungguin sama yang punya. Dari mana emang lo? Dari Tanah Abang bang. Tanah Abang? Iya bang. Wah, kaya raya lo Tanah Abang mah. Buset. Rumahnya Tamburan bang. Oh Petamburan. Wah ini enggak deh, takut viral ya. Enggak ya, jangan ya. Jangan ya. Oke. Oke ya bro, kayak gitu jangan diterusin ya. Jawab-jawabnya ntar gue keceplosan. Gue juga ceplos bro. Oke, orang Petamburan dari Tanah Abang ditungguin ya. Bawa beat, mau bawa beat sama arem Suzuki Skywave ya. Dipasang tapi harus ganti leher ya bro, dan ngerubah dudukan semua. Kondisi dari jauh seperti ini ya. Ini belum rapi bro, masih ada nanti ya. Kalau udah rapi gue videoin lagi. Oke bro, alhamdulillah ini sudah proses pemasangan ya. Dan hasilnya bisa sebentar lagi kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Dan lagi proses pengencengan baut-bautnya ya. Seperti ini udah gua cat, terus lehernya lagi dikencengin ya bro. Nah sekarang udah nampak terlihat rapi ya. Nah ini bahan yang gua gunakan untuk lehernya sendiri stainless ya bro, kayak gini. Del kayak tadi del, miringin del. Nah ini kayak gini ya. Kita intip dan lihat sejenak ya bro. Nah ini pegangan yang gua buat tadi ya. Kayak gini ada 3. Ini di bagian atas 1, di bagian bawah 2 ya. Emang serakah sih bro, tapi nggak apa-apa ya. Orang dianya yang minta sih, bukan lo yang minta, jadi gua laksanain aja. Nah ini nggak tanpa dibobok ya, masih original, nggak disentuh. Cuma wajib ganti leher aja ya. Jadi kalaupun kalian ganti arem nggak bisa dipasang ya lehernya ya. Di sini udah ada gua buat dudukan per 1 biji di bagian bawah, karena di bagian atas nggak mungkin ya, jadi karena terlalu rapat. Jadi kita kasih di bagian bawah aja 1 untuk pernya. Leher sudah terpasang ya bro, batuk dikit ya nggak apa-apa. Depan gua kasih 26, di sini 28, terus 32 cacingan, baru 32 ya. Mudah-mudahan ini menurut pandangan kalian rapi. Cuma motornya mesti dicuci dulu ya kalau mau rapi ya bro, karena ini dari Petamburan. Jadi ya mungkin ada debu, ada apa di jalan, hasilnya seperti ini kayak gitu. Coba hidupin dulu tuh.
Bocor nggak Del? Takut bocor. Kita hidupin dulu ya bro. Ini tanpa ada sentuhan di bobok atau apa ya. Nah ini suaranya masih originalnya bro, karena nggak dibobok ya. Nah seperti itu hasilnya ya. Mudah-mudahan orang Petamburan pada sehat selalu ya bro. Dijauhkan dari segala malapetaka bro. Oke, pamit undur dari SK Racing Egos. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, jadi tutorial yang baik. Walaupun kita semua jadi suka canda-canda dikit ya. Tadi mau kelepasan bro, tapi nggak apa-apa ya. Del, pasang aja Del, tamengnya Del. Oke bro, sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan pakai masker jangan lupa ya. Jika berkendara gunakan helm. Nah ini tamengnya udah warna-warni ya, kayak gitu ya. Cuma ada sedikit baret-baret ya bro, mungkin nggak tahu diparkirin apa di mana ya. Nah jadi ya hasilnya seperti ini kurang lebihnya. Pamit undur gua dari SK Racing Egos. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan kesehatan batin, baik nikmat lahir dan nikmat batin. Oke, pamit undur, bye-bye. Sampai jumpa di lain waktu dan sampai jumpa di lain video. Sampai jumpa di lain alam, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Sampai jumpa. Dadah, sampai jumpa. Nyanyi jadinya, bro. Oke ya, pamit undur, bye. Dadah. Dadah ya, bro. Del, dadah, Del. Dadah. Nyengir aja lu. Oke, kayak gitu keadaannya ya. Cuci dulu ntar motornya, bro ya. Ayo motor dipakai wajar buluk ya. Tuh, wajar dekil tuh, perlu perjuangan. Oke bro, pamit undur, bye-bye. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Ciao ya.